Sumatera Utara. Selamat sore mirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 10 Agustus 2022. Kali ini bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ziva Zahriani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, komitmen Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayat Taib terus ditingkatkan dalam memberantas narkoba di wilayah hukumnya. Hal ini sesuai dengan surat edaran Perintah Kapolres tertanggal 8 Agustus 2022 terkait gerebek kampung narkoba. Ya, melalui tim gabungan yang telah ditunjuk meliputi personil Polres Toba, Pemkab Toba, Satuan Polisi Pamong Praja turun langsung untuk melakukan tindakan bersih-bersih terhadap pemakaian dan pengedar narkoba di wilayah hukum Polres Toba. Sebelum dilakukan gerebek kampung narkoba Polres Toba, dalam hal ini Satuan Narkoba yang dipimpin langsung Kasat Narkoba AKP Yugun BM Si Bagariang melaksanakan apel kesiapan guna memberikan arahan pelaksanaan razia kepada seluruh tim gabungan agar sesuai dengan SOP Standar Operational Procedure yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Kasat Narkoba dan tim mengawali dari Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, Desa Tangga Batu 1, Susun Simangkuk, tepatnya Cafe La Horase. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 tamu kafe tersebut dinyatakan positif setelah dilakukan tes urin. Adapun ketiga orang dinyatakan positif yakni AM, warga Jalan Profesor Midian Sirait, Desa Lumban Manurung, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, PSTS, warga Desa Dolok Nauli, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, SJS, warga Desa Pintu Pohan Pasar Pintu Pohan, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba. Dalam pemeriksaan, beberapa alat bukti ditemukan, 1 alat hisap narkotika jenis sabu, bong red 5 buah mancis, dan 2 plastik klip. Setelah dilakukan pemeriksaan, ketiga orang tersebut dinyatakan positif menggunakan narkoba. Terkait dilakukannya GKN di wilayah hukumnya, Kapolres Toba berharap tindakan tersebut dapat menjadi pemantik dan efek jera bagi siapa saja yang masih menggunakan barang haram tersebut. Dengan harapan wilayah hukum Polres Toba bersih, bebas dari penyalahgunaan jenis narkotika, dan akan berdampak positif kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toba. Setelah pertama kita lakukan penggerebekan dan semua sisi kita melakukan penggeledahan, tidak kita temukan barang bukti. Ya, ternyata setelah tidak kita temukan, kita lakukan tes urin, ternyata 3 orang ini dalam keadaan positif urin. Sekarang kita kirim untuk asesmen medis ke BNK Siantar. Untuk selanjutnya kita lakukan rehabilitasi untuk rawat inap. Kita ke informasi lainnya pemirsa, puluhan pemegang polis asuransi Bumi Putra melakukan audiensi ke DPRD Kota Gunung Sitoli terkait dana asuransi yang telah jatuh tempo seharusnya mereka terima. Ya, pihak asuransi jiwa bersama Bumi Putra cabang Nias dihadirkan pada audiensi dan dilanjutkan rapat dengar pendapat DPRD Nias. Warga yang merupakan nasabah dan pemegang polis asuransi jiwa bersama Bumi Putra ini umumnya telah rutin melunasi premi bulanan berdasarkan ketentuan masing-masing produk yang mereka ikuti. Di antaranya telah lama memasuki masa jatuh tempo atau berakhir kontrak tertanggung asuransi, namun mereka belum menerima pengembalian dana asuransi yang dimaksud. Maka sejumlah pemegang polis telah mengajukan usulan untuk berhenti mengikuti program asuransi, mengingat permasalahan yang sedang dihadapi lembaga AJB Bumi Putra yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Hingga saat ini belum ada respon dari pihak AJB Bumi Putra sehingga Lembaga Perwakilan Rakyat setempat memfasilitasi melalui rapat dengar pendapat DPRD agar menemukan permasalahan, sehingga para nasabah memperoleh kejelasan hak mereka atas sertaan asuransi yang telah jatuh tempo. Hal yang kita tuntut supaya kepala cabang ini bertanggung jawab terhadap nasabah yang sudah habis kontrak maupun yang masih belum habis kontrak. Kemudian supaya dijelaskan kepada kita mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh kepala cabang untuk membantu nasabah ini sehingga bisa kontrak ini, nasabah ini bisa dikembalikan kepada mereka. Kami dari DPRD setelah melakukan rapat mengambil keputusan atau kesimpulan untuk melakukan kunjungan kerja ke asuransi Bumi Putra yang di pusat
dan juga ke OJK untuk mempertanyakan ya status terkait Bumi Putra ini bagaimana. Sementara Kurniawati Afi selaku Kepala Cabang Nias AJB Bumi Putra telah menjelaskan akan tetap bertanggung jawab terhadap pemulihan sistem asuransi termasuk pengembalian polis nasabah. Pihak DPRD Kota Gunung Sitoli dalam waktu dekat akan berkonsultasi langsung ke Lembaga Asuransi Jiwa bersama Bumi Putra di pusat serta di kantor Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta. Sementara itu, mirsa, di sorotan lainnya, kemitraan antara kepolisian dan pers harus terjalin baik, terutama dalam memberikan informasi publik yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Untuk itu, sinergitas antar Polri dan pers harus tetap terjalin dengan baik. Pertemuan Polri bersama insan pers ini dilaksanakan di Aula Mapolres Tapanuli Utara. Kapolres Taput AKBP Johansson Sianturi didampingi Wakapolres dan Kasih Humas Polres Taput menggelar pertemuan bersama dengan insan pers dari berbagai media cetak dan juga online, serta organisasi profesi pers yang ada di Tapanuli Utara. Sebagai pejabat baru di Polres Taput, Johansson Sianturi yang sebelumnya bertugas di Cyber Mabes Polri mengatakan kerjasama dan sinergitas antara pers dan Polri harus terbangun sehingga kebutuhan informasi oleh media dan juga progres kepolisian dapat terjalin dengan baik. Pada pertemuan yang berlangsung tersebut disampaikan berbagai masukan dan juga pendapat kepada Polres Taput untuk membangun dan meningkatkan kualitas kemitraan dari pihak Polres Taput dan jurnalis yang bertugas di wilayah Tapanuli Utara. Kasih Humas Polres Taput Afti Walfon Baring-Biring mengharapkan dalam penyebarluasan informasi publik yang langsung bersentuhan dengan kehidupan sosial masyarakat haruslah melalui kemitraan antara pers dan juga kepolisian. Untuk itu diharapkan kemitraan yang sudah terjalin baik harus terus ditingkatkan. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengharapkan generasi muda umat Islam bisa menghafal nama-nama bulan dalam kalender Hijriah. Gubernur meyakini jika kaum muda bisa menghafal kalender Islam mulai dari Muharram hingga Zulhijjah secara tidak langsung akan meningkatkan keimanannya. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan para orang tua saat ini harus lebih gencar mengenalkan ilmu agama Islam kepada anak-anak, khususnya kalender Islam, sehingga anak-anak bisa memahami hari-hari penting dalam kalender Islam. Jika generasi Islam paham dengan kalender Islam, maka akan dapat memaknainya dengan baik. Oleh karena itu, Gubsu berharap umat Muslim segera melakukan perubahan melalui peringatan 1 Muharram 1444 Hijriah agar negara kesatuan Republik Indonesia tidak cepat roboh. Harapan tersebut disampaikan Gubsu Edi Rahmayadi pada peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram sekaligus peluncuran kalender Hijriah 1444 Hijriah di kantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara di Medan kemarin. Gubsu berharap dengan dibagikannya kalender ini tidak lagi ada umat Muslim yang tidak hafal dengan kalender Hijriah. Kan hijrah yang pernah sebagai tuntunan kita Rasulullah. Nama tanggal dan bulannya saja sudah lupa kita. Inilah hari ini dia kalender Islam yang insya Allah akan kita lakukan setiap tahun. Nah, nanti akan difasilitasi sehingga anak dan cucu kita benar-benar. Tadi saya tanya bulan 8 itu bulan apa gitu. Dia bilang bulan Agustus. Nah, ini kan tidak hafal lagi. Dulu saya masih seumur-umur SD, itu disuruh berdiri sama guru hanya untuk menyampaikan Muharram, Safar, gitu yang seperti. Ketua MUI Prof. Dr. Haji Maratu Asiman Juntak mengatakan konteks hijrah saat ini tidak lagi diartikan pindah dari kampung ke kota, tetapi dapat diartikan berhijrah, meninggalkan sesuatu yang buruk menuju kehidupan yang lebih baik. Peringatan Muharram 1440 Hijriah, MUI Provinsi Sumatera Utara ini punya maksud dan tujuan pertama, mensiarkan terus Tahun Baru Hijriah, supaya masyarakat paham dan ingat bahwa Tahun Baru Islam itu adalah dimulai dari Muharram. Nah, karena itu tiap tahun kita mencoba mencetak kalender. Dan tadi Bapak Gubernur minta sama saya supaya ini akan dicetak lagi
dibagikan kepada para murid-murid SMA, sekolah-sekolah. Sehingga mereka juga akan senang dan melaksanakan, mensiarkan Tahun Baru Islam. Sebagai penceramah, Al-Ustaz Profesor Hasbullah Thayyib dalam tausiahnya mengatakan tantangan saat ini adalah menghasilkan generasi yang dapat membawa perubahan Islam ke arah yang lebih baik. Pada kesempatan itu, Gubsu Edi Ramayadi menyerahkan secara simbolis bantuan intensif kepada Hafiz Al-Quran yang merupakan Imam Masjid Agung di Sumatera Utara yang diwakili Hafiz Quran dari Kota Medan, Binjai, dan Tebing Tinggi. Pada peringatan 1 Muharram 1444 Hijriah, MUI Provinsi Sumatera Utara juga menyelenggarakan bazar UMKM, lomba pidato bagi perempuan, dan lomba kitab kuning untuk pria. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara masa persidangan ketiga tahun sidang 3 2021-2022 dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Sumatera Utara di Medan pagi tadi. Rapat paripurna ini dibuka oleh Ketua DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting serta dari para pemangku kebijakan Provinsi Sumatera Utara. Penyampaian pelaksanaan kegiatan reses dimaksudkan untuk memberi masukan kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kota Medan dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Dalam laporan hasil reses masa persidangan ketiga tahun sidang ketiga 2021-2022, para anggota Dewan banyak menerima masukan dari masyarakat seperti sulitnya mengakses fasilitas kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan ekonomi, serta perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur jalan. Selain itu juga disampaikan keluhan masyarakat tentang sulitnya mendapatkan air bersih, penanganan warga miskin, maraknya peredaran narkoba, pemberian bantuan subsidi BPJS, dan pelayanan administrasi kependudukan. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Baskami Ginting mengatakan hasil rapat paripurna ini akan segera disampaikan kepada pemerintah Provinsi Sumut dengan harapan segera ditindaklanjuti. Semua anggota Dewan 100 orang itu kita turun ke dapil masing-masing, menampung aspirasi masyarakat. Banyak sekali sebenarnya yang masyarakat meminta soal jalan, soal drainase, soal PDAM Tiranadi. Itu sangat mereka udah jenuh masyarakat. Masih bolak-balik itu aja, tapi sampai sekarang ini belum ada perbaikan. Kita harapkan ini kita ngomong sama gubernur supaya ada perbaikan ke depan lah. Ini juga anggaran ini kita lagi bahas untuk anggaran 2023 akan kita bahas, akan kita lihat mana yang paling penting, kita akan masukkan situ anggarannya. Harapan kami, hasil reses kami ini ditindaklanjuti oleh pemerintah. Jangan hanya sebagai reses itu nggak ada artinya. Jadi harapan kami semua hasil reses ini akan ditindaklanjuti oleh pemerintah lah. Sementara itu, usai menyampaikan laporannya, masing-masing kelompok reses dari 12 daerah pemilihan menyerahkan hasil kegiatan reses kepada Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sumut, Arif Sudarto Trinugroho. Masing-masing kelompok reses mengharapkan hasil pelaksanaan reses di Sumatera Utara agar dapat dijadikan referensi dan bagian dari perencanaan daerah Provinsi Sumut dengan membuat kebijakan penganggaran dan kebijakan program sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami akan segera kembali untuk Anda. Ayo, cegah stunting! Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
Anda kembali menyaksikan program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, sebanyak 21 orang kontingen Kuarcap Toba yang terdiri dari 8 peserta didik pramuka putra, 8 penggalang putri, dan 5 orang pembina pendamping diberangkatkan ke Jakarta. Bertempat di halaman kantor Bupati Toba, hari ini melepas keberangkatan kontingen Kuarcap Pramuka Toba pada Jambore Nasional ke-11 tahun 2022 di Cibubur, Jakarta Timur pada 14 hingga 20 Agustus mendatang. Sebagai majelis pembimbing cabang Kama Bicap, Bupati Poltak Sitorus didampingi Wabub Tony M. Simajuntak melepas kontingen kuartir cabang Gerakan Pramuka Toba berasal dari pembina gugus depan. Peserta dan pengurus kuartir cabang Toba, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Hukum Kuarcap Pramuka Toba Audi Murpi Sitorus dalam laporannya menjelaskan terkait pembiayaan kontingen Kuarcap Toba di Jambore Nasional pada tahun 2022 sebesar Rp101 juta yang berasal dari iuran peserta sebesar Rp3.500.000 per orangnya. Dana kuartir cabang Toba dan sumbangan dalam arahannya, Majelis Pembimbing Cabang Kuarcap Pramuka Toba Poltak Sitorus mengucapkan terima kasih kepada pihak yang memberikan dukungan atas keberangkatan kontingen Toba. Poltak Sitorus berharap melalui Jambore Nasional ini dapat menumbuhkan, mengembangkan karakter anak-anak dan mampu menjalin komunikasi yang baik, santun, dan sopan dengan kontingen dari daerah lainnya. Selain itu, promosikan hal-hal yang baik dan positif yang ada di Danau Toba, khususnya kepariwisataan yang tengah digalakan dan juga menjaga kebugaran tubuh melalui pola makan, olahraga, dan istirahat yang cukup sehingga tubuh tetap sehat. Kita ajak mereka untuk berbuat baik, ya, untuk menyebarkan kebaikan pada teman-temannya, terutama ya hal-hal yang sederhana saja, memberikan sapaan yang baik, senyum yang baik, dan juga menjaga kebersihan di sana. Jangan buang sampah, tapi pungut sampah, dan bercerita yang baik. Ceritalah tentang kebaikan-kebaikan yang ada di daerah kita ini, yang tempat-tempat pariwisata yang begitu indah dan cantik dan masyarakatnya yang ramah, supaya suatu saat mereka juga nanti ada keinginan untuk berkunjung ke tempat kita ini. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polda Sumatera Utara tahun ini melaksanakan berbagai program dengan melakukan kegiatan berupa penyuluhan terhadap sejumlah siswa-siswi sekolah yang ada di Kota Medan. Ya, program penyuluhan itu dilaksanakan melalui kegiatan Polwan Goes to School dengan memilih topik cerdas dan aman bermedia sosial yang disampaikan perwakilan siswa di sekolah-sekolah. Program penyuluhan Polda Sumatera Utara tentang cerdas dan aman bermedia sosial ini dilaksanakan terkait dengan hari jadi ke-74 Polisi Wanita Polwan Sumatera Utara tahun 2022. Program Polwan Goes to School ini dilaksanakan pada sejumlah sekolah SMA negeri dan SMA swasta yang ada di Kota Medan. Seperti halnya di SMA Negeri 16 Medan dalam menyampaikan materi penyuluhan yaitu cerdas dan aman bermedia sosial dari Polda Sumatera Utara ini dilakukan di aula. Sejumlah perwakilan siswa mulai dari kelas 10 hingga kelas 12 sangat antusias mendengarkan berbagai penjelasan atau pemaparan yang disampaikan oleh Ketua Tim Penyuluhan AKBP Heni Sortalubis Esos. Sejumlah materi penyuluhan tentang cerdas dan aman bermedia sosial ini secara interaktif melibatkan para siswa-siswi dengan memberikan berbagai pertanyaan kepada para siswa. Sejumlah materi juga disampaikan diantaranya tindak pidana yang ditangani dalam Undang-Undang ITE termasuk tentang media sosial, juga seputar kejahatan online yang harus diwaspadai. Bahkan pada penyuluhan ini dilakukan tanya jawab dan jika dijawab dengan benar diberikan hadiah. Selain itu juga dilakukan pengambilan testimoni diantaranya untuk siswa laki-laki dan perempuan serta guru. Acara Polwan Goes to School ini juga dilakukan pada sejumlah sekolah di Kota Medan, diantaranya SMA Negeri 1 Medan, di SMA Negeri 17 Medan, dan SMA swasta An-Nizam. Selain acara Polwan Goes to School ini juga dilakukan anjang sana kepada para purnawirawan Polwan di Asrama Bayangkara Pulau Brayan, Kota Medan. Sementara itu, pemirsa, di sorotan lainnya dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus, puluhan warga di Kelurahan 2 Bunut Barat, Kota Kisaran melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kerja bakti yang dilakukan Babinsa bersama masyarakat di Kelurahan Bunut 2, Kota Kisaran, Kabupaten Asahan merupakan salah satu contoh budaya yang menjadi identitas masyarakat pedesaan.
Kegiatan ini dilakukan masyarakat secara bergotong royong dengan tujuan memelihara sarana dan prasarana infrastruktur demi menunjang kesejahteraan dan kenyamanan bersama. Hal ini dilakukan juga untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan menjaga lingkungan tetap bersih sangatlah penting, terutama saat musim penghujan yang rawan dengan berbagai penyakit, sehingga kegiatan kerja bakti ini dapat mengurangi sumber penyakit yang ditimbulkan oleh lingkungan yang kotor. Himbauan untuk masyarakat bahwa untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini yang ke-77, bahwa setiap lingkungan atau setiap kelurahan itu mengadakan gotong royong untuk membentuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini. Sementara itu, keberadaan Bintara Pembina Desa tidak bisa lepas dari kegiatan teritorial yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang aparat di desa binaan. Babinsa dituntut untuk selalu bersinergi dengan pemerintah desa maupun masyarakat. Kegiatan gotong royong dalam menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 ini dilaksanakan secara berkesinambungan dengan tujuan memelihara hubungan sosial masyarakat, yakni meningkatkan silaturahmi dan kerjasama dalam memelihara infrastruktur yang ada di desa dan diharapkan dapat menimbulkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan tersebut. Kesemuanya ini kami lakukan supaya desa kami ini menjadi desa yang maju, agar semuanya ikut merasakan yang namanya Kampung Pancasila ataupun merasakan 17 Agustus, yang mana kami sini sebagai anak ataupun dari nenek moyang kita, pejuang kita yang selama ini memperjuangkan negara kita ini, kita cuma disuruh tidak berjuang, tapi kita cuma untuk memperjuangkan ataupun mempertahankan bagaimana biar supaya negara kita ini tidak ada lagi jajah seperti dahulu kala. Pemirsa, kontingen Medan Sunggal sebagai juara umum cabang olahraga panahan pada Pekan Olahraga Kota Medan tahun 2022. Ya, juara kedua ditempati Kecamatan Medan Denai, sedangkan urutan ketiga Kecamatan Medan Amplas. Kecamatan Medan Sunggal berhasil meraih juara umum setelah memperoleh 4 medali emas, 2 perak, dan 2 medali perunggu. Juara 2 diraih Kecamatan Medan Denai dengan 3 medali emas dan 1 perak. Sementara juara ketiga Kecamatan Medan Amplas dengan raihan 2 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Ketua Umum KONI Medan, Edi Hasibarani, didampingi Ketua Panitia Porkot Liliana Puspasari menyampaikan apresiasinya terhadap cabur panahan karena dari 94 peserta yang bertanding berasal dari 21 kecamatan di Kota Medan. Jumlah tersebut mengindikasikan bahwa cabang olahraga panahan sudah berkembang pesat pada semua kecamatan di Kota Medan. Para peserta mengikuti mulai dari usia dini hingga tingkat SMA, sehingga Medan memiliki kekuatan atlet masa depan terutama menuju PON 2024 dan event nasional lainnya. Bahwa untuk tahun ini terjadi lonjakan prestasi. Jadi nilai-nilai bila dibandingkan dengan kegiatan porkot tahun lalu, tahun ini cukup naik signifikan. Ini terjadi mengingat mereka walaupun di masa Covid ternyata rupanya latihan terus. Ya, kita berharap adik-adik kita di panahan ini tetap berlatih dan bersemangat sehingga mereka bisa menjadi atlet-atlet andalan kita ke depan nanti. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa terjadi lonjakan nilai gitu. Jadi selama ini rata-ratanya misalnya nilainya 15 ini sampai ada 20 sampai 30 nilai menurut laporan panitia. Jadi kita berharap dengan event-event seperti ini anak-anak ini bisa mengasah hasil latihannya di lapangan lah. Pada Porkot tahun ini, cabang olahraga panahan mempertandingkan 8 nomor mulai dari jarak 10 hingga 70 meter. Sementara itu, mirsa, sebanyak 7 kecamatan bersaing di cabang olahraga Gateball pada Pekan Olahraga Kota Medan yang digelar di lapangan Gateball Jalan Sakti Lubis, Medan. Ketujuh kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Medan Amplas, Helvetia, Maimun, Perjuangan, Denai, Medan Kota, dan Medan Deli. Pekan Olahraga Kota cabang olahraga Gateball dibuka Ketua Umum KONI Medan Edi Hasibarani dihadiri Sekretaris Umum Persatuan Gateball Seluruh Indonesia Pergatsi Sumut Edwin.
Ketua Pelaksana Ramadan Ginting menjelaskan Porkot cabur Gateball berlangsung selama 3 hari mempertandingkan 8 nomor terdiri dari nomor single, double, triple, dan beregu putra-putri. Ketua Umum KONI Medan Edi Hasibarani mengatakan cabur Gateball sangatlah mudah untuk dimainkan dan disosialisasikan kepada masyarakat dengan usia yang tidak terbatas. Gateball merupakan cabang olahraga prestasi yang mempertandingkan 8 hingga 12 nomor pada arena Pekan Olahraga Nasional PON. Jumlah tersebut tentu memberikan peluang bagi kontingen Sumut untuk meraih medali di ajang olahraga multi-event 4 tahunan tersebut. Edi Sibarani berharap atlet Gateball Kota Medan terus berbenah diri dengan mengikuti event-event sehingga bisa menambah pengalaman jam terbang saat bertanding di tingkat nasional. Jadikan Porkot Medan ini menjadi ajang melahirkan atlet bertalenta sebagai perwujudan Kota Medan menjadi kota atlet. Ternyata pertandingan Gateball ini cukup mudah untuk disosialisasikan nantinya, dan di sisi lain kalau kita hubungkan kepada olahraga prestasi bahwa Gateball seperti apa disampaikan Bung Edwin tadi ada 8-11 nomor lomba, sehingga ini salah satu cabur sebenarnya yang memiliki peluang untuk memperoleh medali pada pelaksanaan event-event khususnya PON ke-21 tahun 2024. Untuk itu kita berharap Gateball ini kita perhatikan nanti event-eventnya, sehingga dengan event-event ini adik-adik ini bisa meningkatkan prestasi dalam rangka khususnya pelaksanaan PON. Ball seluruh Indonesia Pergatsi Sumut Edwin mengapresiasi penuh cabur Gateball dipertandingkan pada Porkot Medan tahun 2022. Pada momen ini Gateball akan semakin populer di Kota Medan dan memiliki atlet Gateball yang berprestasi. Ya, pertama kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ketua KONI Kota Medan kalau hari ini dilaksanakan Porkot khusus cabur Gateball. Mungkin pertanda terbaik untuk kedepannya pada saat nanti PON 2024 kita akan melaksanakan cabur Gateball akan dipertandingkan, Pak. Jadi nanti mudah-mudahan cabur Gateball ini 11 kategori dapat kita pertandingkan selama pelaksanaan Gateball tahun 2024 nanti, PON 2024 nanti pada PON 2021, PON 21 2024. Jadi harapan kami kita dapat melahirkan lah Pak, atlet dari Kota Medan, atlet yang berprestasi dapat memberikan sumbangsi pada Provinsi Sumatera Utara pada PON 2024. Pemirsa, informasi dari Kota Binjai akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan induk pada hari kerja, kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Mari mengurus dokumen kependudukan kita karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, untuk melestarikan budaya Indonesia, Lapas Kelas 2A Kota Binjai kemarin siang menggelar pertandingan olahraga tradisional terompah dan enggrang. Ya, benar sekali. Pertandingan olahraga tradisional ini dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya ke-77 dan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Olahraga tradisional diikuti seluruh warga binaan yang berada di Lapas Kelas 2A Kota Binjai dengan harapan memberikan kegembiraan sekaligus mengenang olahraga di masa kecil. Olahraga enggrang dan terompah yang dilaksanakan ini sekaligus melestarikan olahraga tradisional dan kebudayaan pada masing-masing olahraga tradisional.
terlihat para warga binaan bergembira menyaksikan langsung pertandingan enggrang dan trompa. Ditambah lagi para peserta yang terjatuh akibat tidak kompak dan satu komando pada saat bermain trompa atau bakiak. Para pegawai lapas juga mengambil bagian untuk mengikuti pertandingan trompa sambil menikmati indahnya kebersamaan antara pegawai lapas dan warga binaan. Untuk memeriahkan HUT Republik Indonesia, pihak lapas juga akan menggelar lomba panjat puncang dan lari goni pada 17 Agustus mendatang. Selain itu juga untuk meningkatkan prestasi jajaran Kemenkumham, menggelar turnamen sepak bola dan voli yang diikuti seluruh pegawai lapas dan Kemenkumham di Sumatera Utara, sekaligus memperingati Hari Dharma Karya ke-77. Kalapas Binjai Sahata Barlen Situngkir mengatakan, pertandingan olahraga yang bersifat menghibur ini akan terus dilakukan untuk melestarikan kembali olahraga tradisional yang tidak saja di dalam lapas, bahkan hingga ke masyarakat umum. Untuk melestarikan perlombaan-perlombaan kegiatan tradisional Lapas Binjai, membuat beberapa kegiatan perlombaan tradisional berupa bakia, enggrang, tari tambang, dan lari goni. Kegiatan ini untuk memberikan penghiburan, mengingatkan bahwa perlombaan tradisional ini penting dan perlu dilestarikan di lapas maupun di lingkungan masyarakat kita sendiri. Keinformasi lainnya pemirsa, perguruan pencaksilat kombinasi Kungfu Silsipu Indonesia kembali melaksanakan acara turun tanah dan penyematan sabuk bagi siswa-siswi di perguruan Silsipu di 6 kecamatan biru-biru. Acara turun tanah dan penyematan sabuk bagi para pelajar ini berlangsung di Jambur Soda Arita Tanjung Sena, kecamatan biru-biru Deli Serdang. Tradisi turun tanah di perguruan pencaksilat kombinasi Kungfu Silsipu rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Tradisi turun tanah dihadiri 450 orang atlet dan pengurus Silsipu serta 500 orang tua siswa ikut menyaksikan pelaksanaan turun tanah yang digelar satu kali selama menjadi anggota Silsipu. Pendiri perguruan Silsipu Herianto Tarigan mengatakan bahwa kegiatan turun tanah dan penyematan sabuk bagi siswa-siswi bertujuan agar para atlet Silsipu belajar berjalan sendiri, di samping itu harus didukung dan dipantau oleh orang tua juga para guru di sekolah. Berlatih Silsipu sangatlah bermanfaat untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti membela diri dari kejahatan begal di jalanan. Herianto Tarigan menghimbau agar para atlet Silsipu menjauhi bahaya narkoba dan para atlet Silsipu terus mengejar prestasi dengan rutin berlatih sehingga dapat mengikuti pertandingan antara kabupaten yang akan diadakan pada 26 Juni hingga 1 Juli 2022 mendatang. Setiap anggota Silsipu wajib melaksanakan turun tanah sekali selama dia menjadi anggota Silsipu. Di perguruan Silsipu ini baru berjalan 4 tahun. Mudah-mudahan ke depan perguruan Silsipu makin maju, dapat menciptakan atlet-atlet yang handal untuk membela nama negara Republik Indonesia, khususnya di cabang olahraga pencak silat. Jadi ke depan kami harapkan dari pemerintah untuk memperhatikan olahraga pencak silat, karena olahraga pencak silat adalah salah satu olahraga nenek moyang kita yang harus sama-sama kita lestarikan, saling bahu-membahu untuk ke depannya pencak silat lebih dikenal di ranah internasional. Sementara itu, mewakili orang tua siswa Ronald Manurung sangat mengapresiasi kegiatan olahraga Silsipu yang sangat mendukung tumbuh kembang anaknya. Di perguruan Silsipu, para atlet silat dapat meraih prestasi dan juga memudahkan para atletnya untuk masuk sekolah dengan jalur prestasi. Selain itu juga bagi atlet yang mendapatkan juara di tingkat nasional maupun internasional akan mudah mendapatkan pekerjaan di instansi pemerintahan. Kalannya itu bisa tersalurkan melalui aktivitas fisik yang bermanfaat, sekaligus membentuk mental dan karakternya. Kemudian kedua, energi anak-anak ini yang biasanya berlebihan, apalagi anak-anak SD dan SMP, itu bisa tersalurkan sehingga potensi dia untuk melakukan hal-hal yang negatif itu terhindar.
Rasa haru dan bahagia dirasakan para orang tua siswa ketika acara turun tanah karena setiap anak langsung diberikan penyematan sabuk oleh para orang tua masing-masing. Diharapkan para atlet Silsipu dalam setiap kejuaraan baik daerah maupun nasional dapat menyumbangkan medali bagi Sumatera Utara. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Danau Toba sebagai destinasi super prioritas dapat menjadikan seluruh pelaku pariwisata semakin sejahtera karena potensi lokasi wisata yang sangat menjanjikan. Untuk lebih menjadikan kawasan Danau Toba menjadi pilihan berwisata bagi wisatawan, keberadaan keramba jaring apung yang terdapat di kawasan Danau Toba hendaknya mendapatkan penataan. Seperti kawasan Danau Toba Haranggawal yang berada di Kabupaten Simalungun adalah objek wisata yang menjadi pilihan wisatawan lokal untuk berwisata selama ini. Banyak masyarakat Haranggawal yang menjadi pelaku pariwisata sangat berharap adanya penataan terhadap keramba jaring apung yang berada di kawasan Danau Toba Haranggawal. Pasalnya, limbah keramba dan ikan yang mati kerap terapung menjadikan pandangan mata sangat terganggu. Salah seorang pelaku pariwisata di Haranggawal, Kabupaten Simalungun, Budi Aman Purba mengatakan, keindahan Danau Toba sudah sangat menjanjikan untuk menggerakkan sektor pariwisata dan UMKM karena wisatawan setiap akhir pekan sangat banyak berkunjung ke lokasi wisata di Haranggawal. Sebagai masyarakat Haranggawal, keberadaan keramba jaring apung juga sangat berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat, tetapi agar sejalan dengan fungsinya, pariwisata kawasan Danau Toba sebagai destinasi super prioritas hendaknya penataannya lebih baik dan menjaga kebersihan. Budi Aman Purba sangat menaruh harapan kepada pihak terkait, baik pemerintah provinsi dan Kabupaten Simalungun, agar lebih serius melakukan penataan keramba jaring apung, sehingga apa yang menjadi slogan destinasi super prioritas dapat diwujudkan. Supaya kita sama-sama makan, keramba juga bisa ditata dengan rapi sebagai objek wisata juga. Nah, akhirnya kita semua bisa menikmati keindahan Danau Toba ini, kan begitu. Karena kita saling membutuhkan. Karena misalnya kalau ikan datang tamu kita kan mereka juga butuh ikan. Nah, perlu juga ada keramba kan gitu. Tapi maunya tertata secara rapi lah. Sampah-sampahnya sampah-sampah nggak dibuang sembarangan. Bangkai-bangkai ikan juga yang mati mungkin harus diolah lah sedemikian rupa, dikumpulkan sehingga terjadilah satu katakanlah kebersihan yang baik. Nah, mungkin ini perlu dikelola sama Pemkab Simalungun sebagai satu sumber pendapatan dari para wisata. Ya. Iya. Sampai saat ini kawasan Danau Toba di Haranggawal sangat banyak dikunjungi wisatawan lokal karena selain bisa menggunakan fasilitas hotel yang tersedia, para wisatawan juga dapat mendirikan tenda pada lokasi yang sangat strategis untuk memandang keindahan Danau Toba. Pemirsa, UMKM Batik Medan terus berkreasi dengan berbagai inovasi untuk dapat bangkit kembali setelah sempat mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Dengan menampilkan aneka motif dari ragam etnis yang ada di Sumatera Utara, diyakini dapat menjadikan Batik Medan akan diminati banyak orang. Seperti Batik Az-Zahra Medan yang berada di kawasan Mabar Lorong Purnawirawan memberdayakan para ibu rumah tangga yang ada di lingkungan untuk ikut menjadi perajin batik. Pengelola Az-Zahra Batik Medan Leni mengatakan saat ini motif batik yang dicetak aneka motif etnis dari Sumut dan Medan Berkah. Untuk meningkatkan kreasi dan inovasi sampai saat ini ia dan para ibu-ibu yang ikut dalam pembuatan batik Az-Zahra terus mendapatkan pelatihan dari Dinas Tenaga Kerjaan Medan. Meski awalnya para ibu-ibu yang diberdayakan tidak paham sama sekali, namun saat ini sudah sangat mencintai kerajinan membatik. Dikatakan para ibu yang ikut membatik tidak ditentukan jam kerjanya, namun jika pesanan banyak biasanya para ibu-ibu tersebut
dapat mewarnai bisa sampai sore hari, namun jika pesanan sedikit hanya mewarnai sampai siang hari pula. Khusus untuk bagian cap dilakukan laki-laki karena memerlukan ketelitian dalam menempatkan cap pada setiap sisi kainnya. Pengelola Batik Azara Medan Leni menjelaskan satu kain batik dijual dengan harga bervariasi tergantung dari tingkat kesulitan pembuatannya. Namun umumnya masih dalam kategori yang terjangkau. Pada umumnya para pemesan yang akan melihat hasil cetakan, pewarnaan yang dilakukan jika terdapat bahan yang salah cetak maka tidak akan terbuang, melainkan akan dijadikan pakaian yang dipadupadankan dengan kain polos sehingga seluruh hasil cetakan berdaya guna. Untuk mempromosikan Batik Azara Medan, para ibu-ibu yang tergabung dalam UMKM membuat TikTok, selain itu juga dipromosikan lewat berbagai media sosial yang lain. Leni mengaku sangatlah bersyukur karena setiap ada pameran biasanya para UMKM batik ada di Medan ikut disertakan sehingga menjadikan Batik Azara lebih dikenal masyarakat luas. Leni berharap kepada pemerintah Kota Medan dan instansi terkait agar dapat memesan bahan batik buatan Medan sehingga UMKM Batik Medan dapat terus meningkat. Sekarang motif yang banyak dicetak kolaborasi ya, itu antara ada niasnya, ada bataknya, ada karunya, ada mendelingnya, ada melayunya. Jadi dia semua suku ada di dalam satu kain. Kalau sementara ini kita udah mulai kita ikut digital, ada beberapa juga teman udah mulai ikut juga, mereka masarkan udah mau lewat buat TikTok yuk gitu. Ada juga melalui lewat WA, yang pasti selama ini lewat WA gitu. Pada pemerintah mudah-mudahan batik Medan ini bisa untuk dipakai seragam di berbagai dinas kepemerintahan maupun organisasi mau memakai seragam, bahwasanya Medan ini kita mempunyai batik yang bernuansakan ikon Kota Medan ataupun yang bernuansakan yang ada di Sumatera Utara. Sementara itu untuk meningkatkan kualitas batik Medan, ia dan para pelaku UMKM terus belajar baik melalui pelatihan maupun belajar secara langsung dari media sosial. Pemirsa, nama Desa Dalus 10B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sangat terkenal pada tahun 1970-an dengan produksi emping melinjo dan dapat menambah penghasilan keluarga di masa itu. Ya, namun dengan seiring waktu pengrajinan emping melinjo sudah mulai berkurang dan kalah bersaing dengan daerah lainnya. Emping melinjo Desa Dalus 10B, Kecamatan pada tahun 1970 menjadi produk unggulan dan pada tahun 1990 bangsa pasarnya tembus hingga ke negeri jiran Malaysia. Namun sayangnya produk emping ini hanya bisa bertahan sampai beberapa tahun saja karena disebabkan permintaan yang tinggi dari konsumen sedangkan pasokan bahan baku yang didapat sedikit. Salah seorang pengrajin emping melinjo, Wahina, mengatakan usaha yang dijalankan saat ini merupakan warisan dari orang tuanya. Meskipun masih tergolong sebagai produk rumahan, namun hasil yang didapat cukup untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga. Proses pembuatan cemilan ini bisa dibilang sederhana, namun butuh keterampilan dan keahlian tersendiri. Setiap pagi, ia mengutip buah melinjo yang sudah jatuh dan dikumpulkan, kemudian dipisahkan dari kulitnya dengan cara ditumbuk. Setelah itu direndam selama beberapa hari agar buah melinjo empuk. Jika bahan baku buah melinjo tidak ada, ia terpaksa membeli dari luar daerah dan untuk proses pembuatannya, melinjo digoseng dengan pasir. Setelah itu buah melinjo ditumbuk membentuk emping bulat atau bisa juga dibentuk ukuran besar dengan 2 buah melinjo. Dikupas pakai pisau, tapi kalau banyak ya direndam entah seminggu entah 2 hari, langsung dicocok terus dibersihkan. Nah, kalau melinjo baru dia direndam biar empuk, jadi mudah empingnya. Kepala Desa Dalus 10B Wantoro mengatakan Desa Dalus 10B memang cukup dikenal dengan produksi emping melinjo pada tahun 1970 hingga 1990-an. Namun, saat ini produksinya kalah bersaing dengan emping melinjo dari Aceh yang harganya lebih murah. Selain itu dengan perkembangan dan pertambahan
penduduk, pohon-pohon melinjo sudah banyak yang ditebang dan dibangun rumah. Untuk memenuhi permintaan konsumen, pengrajin terpaksa membeli melinjo dari luar daerah. Diharapkan kepada para warga Desa Dalu 10B yang sudah menebang pohon melinjonya agar menanam kembali pohon baru agar dapat melestarikan nama Desa Dalu 10B dan dapat menjadi ikon desa wisata. Nah pemirsa, bagi Anda yang pecinta alam, Taman Wisata Alam Lausi Debuk-Debuk yang berada di Kota Wisata Brastagi terdapat objek wisata pemandian air soda. Nah, betul sekali Azri, dan selain merupakan lokasi wisata, juga tempat sakral masyarakat untuk melakukan ritual budaya yang dipercaya dapat menolak bala dengan tradisi yang disebut air pangir kuluap. Pemandian air soda di Desa Dolu, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo merupakan lokasi wisata yang dikenal dengan nama Si Debuk-Debuk dan dikelola oleh pemerintah Provinsi Sumut. Pengunjung dapat menikmati berendam di air soda hanya dengan membayar tiket masuk sebesar Rp5.000. Selain menikmati air soda, pengunjung juga dapat menikmati keindahan panorama Gunung Sibayak dengan kesegaran akan udara dari alam tersebut. Terdapat mata air yang langsung berasal dari Gunung Sibayak. Mata air dalam sumur ini merupakan tempat sakral masyarakat melakukan ritual tolak bala atau yang biasa dikenal tradisi air pangir kulau. Konon katanya dengan berkunjung dan melakukan ritual bisa menolak bala dan mendapatkan rejeki pula. Menurut Kepala Pos Taman Wisata Alam Si Debuk-Debuk Bergiat Sembiring, objek wisata ini sudah dikelola oleh pemerintah dan banyak masyarakat yang datang berkunjung selain menikmati air soda yang dapat menghilangkan penyakit kulit, juga lokasi sakral adat budaya Karo. Ada kalender-kalender Karo itu, mulai dari terbitnya bulan sampai dengan bulan purnama, itu banyak orang berpangir kemari. Karena menurut orang Karo kepercayaan pribadi lepas pribadi, maka pangir kulau itu setelahnya melepaskan penyakit-penyakit, melepaskan semua yang lelah, itulah tujuannya mereka kemari. Sementara itu, tradisi air pangir kulau ini sudah dikenal masyarakat luas, bahkan banyak pengunjung yang datang dari luar daerah Kabupaten Karo untuk melakukan ritual tradisi ini. Ya pemirsa, informasi terkait wisata alam tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ziva Zahrini. Selamat sore dan sampai jumpa.